Halo guys, kita lanjut. Ketika kipas berbulu biru es muncul di tangan Bai Ming, suhu antara langit dan bumi langsung turun. Itu begitu banyak sehingga bahkan ada kepingan salju yang melayang turun dan tekanan yang tak terlukiskan perlahan terpancar. Anak itu benar-benar memaksa kakak Bai Ming untuk mengeluarkan kipas spiritual Ice Phoenix. Ketika Bai Bin melihat adegan ini, wajahnya agak gelap. The Ice Phoenix Spiritual Fan adalah hadiah yang diberikan kepada Bai Ming dari sesepuh di klan karena bakatnya yang luar biasa. Tapi saat menghadapi musuh biasa, Bai Ming praktis tidak mau menggunakannya. Dia hanya akan menggunakannya pada lawan dengan level yang sama seperti Kong Ling dari klan Merak 9 Warna atau Zhong King Feng dari klan Rock. Tapi saat ini, Bai Ming benar-benar dipaksa untuk mengeluarkannya ketika menghadapi manusia yang baru saja menerobos ke alam penguasa kelas ke-7. Makna di balik tindakan itu terlihat jelas. Jadi Mu Chen, yang mereka hina, memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan Bai Ming. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia harusnya sudah selesai sekarang. Bai Bin dalam hati mengatupkan giginya dengan tatapan ganas. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa iri. Karena orang seperti itu sudah menjadi musuh, maka mereka harus menyingkirkannya dan membiarkan bakat seperti itu mati sebelum dia dewasa. Dengan kekuatan Bai Ming berada di alam penguasa kelas 8 dan fan spiritual Ice Phoenix, bahkan roh binatang kelas 8 akan langsung dibunuh olehnya, belum lagi Mu Chen. Di sudut lain, Nine Nether, Han San dan yang lainnya melihat pertempuran dengan khawatir di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Bai Ming hanya akan mengeluarkan artefak Kuaso Sein nanti, memberi Mu Chen lebih banyak waktu untuk bersiap. Tapi siapa yang mengira Bai Ming begitu tegas? Saat dia menyadari bahwa Mu Chen bukan penguasa kelas 7 biasa, dia telah mengeluarkan artefak Kuaso Sein. Dengan artefak Semu Sein, kekuatan bertarung Bai Ming akan sangat meningkat. Bai Ming berdiri di langit sambil dengan lembut mengipasi kipas berbulu di tangannya dengan tatapan dingin dan menusuk tulang. Dia tidak repot-repot berbicara sepatah kata pun setelah mengeluarkan kipas spiritual Ice Phoenix. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam kipas. Mengipasi kipas spiritual Ice Phoenix, arus biru es tiba-tiba menyapu dengan cara yang megah, mengubah langit menjadi dunia yang dingin. Tornado arus dingin bersiul saat melesat ke arah Mu Chen, membekukan atmosfer menjadi es dalam prosesnya. Arus dingin mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan dan dinginnya adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 8 tidak berani meremehkannya. Lebih jauh lagi, arus dingin mengalir sangat cepat dan hanya dengan satu tarikan nafas, ia menyapu dan mencapai grid solar Undying Body. Lapisan es tebal dengan cepat menyebar di grid solar Undying Body dan hanya dalam beberapa saat, grid solar Undying Body telah berubah menjadi patung es. Tapi es hanya tertutup sesaat, sebelum cahaya keemasan yang menyala-nyala meledak dari grid solar Undying Body, menghancurkan lapisan es yang tebal. The Grid Solar Undying Body berdiri di langit saat kilau emas semakin menyilaukan, tapi Mu Chen, yang berdiri di atasnya, wajahnya berangsur-angsur berubah suram karena dia jelas telah menghabiskan banyak energi hanya untuk berjuang bebas dari lapisan es. Setelah menggunakan fan spiritual Ice Phoenix, energi spiritual dingin Bai Ming jelas telah dibawa ke tingkat yang baru, menjadi lebih sulit untuk ditangani pada saat yang sama. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia menyatukan kedua tangannya, cahaya keemasan meledak, dengan cepat membentuk dua tongkat pemecah langit di tangan grid solar Undying Body, sebelum menembak ke arah Bai Ming. Menghadapi serangan yang membuatnya terlihat menyesal sebelumnya, Bai Ming bahkan tidak mengangkat alisnya. Dia mengipasi kipas berbulu di tangannya, arus dingin menyapu dan tongkat emas langsung berubah menjadi es sebelum meledak. Dia memang menjadi jauh lebih kuat. Orang itu tidak mudah dengan kipas berbulu di tangannya. Mu Chen mengernyitkan matanya, energi spiritual yang Bai Ming kembangkan sangat dingin. Selain kipas spiritual Ice Phoenix, itu mirip dengan menambahkan sayap ke harimau. Saat ini, Bai Ming adalah lawan yang tangguh, bahkan di antara penguasa kelas 8. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka tunggulah sampai kematianmu tiba. Bai Ming dengan lembut mengipasi, menatap Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, kipas berbulu di tangannya perlahan terangkat, sebelum melayang di depannya. Bai Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan energi spiritual tak terbatas langsung menyembur dari tubuhnya, tanpa henti mengalir ke kipas berbulu. Saat energi spiritual dituangkan,
Kipas berbulu mengembang dan hanya dalam beberapa saat, itu telah tumbuh hingga panjangnya 100 kaki. Kipas berbulu itu berangsur-angsur berubah menjadi es, yang terlihat sangat indah. Sambil melihat kipas berbulu yang mengkristal, Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, sebelum tatapannya menjadi lebih serius. Jelas, dia merasakan ancaman yang sangat kuat. Aura dingin yang deras tersapu dari kipas berbulu dan warna biru es itu berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Bai Ming dengan dingin mengunci pandangannya ke Mu Chen dan busur yang dipenuhi dengan niat membunuh terangkat dari sudut bibirnya. Kipas spiritual Ice Phoenix of Destruction. Segelnya tiba-tiba berubah dan kipas spiritual Ice Phoenix perlahan-lahan miring, sebelum sisi kipas dengan lembut mengipasi Mu Chen dari jauh. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi dingin dan gelap. Arus dingin biru tua yang tak berujung menyapu dari kipas. Selanjutnya, ketika arus dingin bersiul, itu telah berubah menjadi Ice Phoenix biru tua yang panjangnya kira-kira 1000 kaki. Ice Phoenix ditutupi aura dingin yang bisa mengubah penguasa kelas 8 menjadi patung es. Semua orang yang hadir menggigil dengan keheranan di wajah mereka. Itu karena mereka bisa merasakan energi spiritual di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda secara bertahap membeku. Mereka hanya terpengaruh oleh arus dingin. Jika mereka menghadapinya, mungkin mereka akan berubah menjadi patung es tanpa vitalitas apapun sebelum es Phoenix biru tua itu turun. Arus dingin yang mengerikan, wajah semua orang menjadi pucat. Bai Ming benar-benar tidak mudah. Dia telah sepenuhnya mengeluarkan kekuatan fan spiritual Ice Phoenix. Jika serangan ini menyerang, belum lagi Mu Chen, bahkan penguasa kelas 8 harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Bocah itu sudah mati, Bai Bin tersenyum. Meskipun Mu Chen agak mampu, dia mampu dan malang pada saat yang sama untuk memaksa Bai Ming ke langkah ini. Ice Phoenix terbang keluar saat warna wajah Bai Ming berubah sedikit lebih gelap. Terbukti, serangan mengerikan itu telah menyebabkan cukup kelelahan baginya. Tapi sudah waktunya untuk pertempuran ini berakhir. Saat es Phoenix menyapu, permukaan tubuh Mu Chen ditutupi dengan es dan rasa sakit yang menusuk tulang menyengat tubuhnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, itu masih terasa seperti rasa sakit yang menyengat baginya. Jika dia membiarkan es Phoenix melakukan kontak dengannya, maka dia akan berubah menjadi patung es, bahkan jika dia telah mengolah fisik naga Phoenix ke tingkat kedua. Mu Chen meludahkan seteguk kabut, yang berubah menjadi es di depannya, lalu perlahan menutup matanya. Menyerah perlawanan, melihat tindakannya, Bai Ming tersenyum mengejek, tapi dia tersenyum hanya sesaat sebelum dia mengerutkan alisnya. Dia melihat pupil hitam vertikal perlahan terbuka di dahi Mu Chen. Apa itu? Tim lain yang terkejut dengan serangan Bai Ming juga telah melihat adegan ini dan berseru. 9 Nether dan yang lainnya merasa lega. Mu Chen akhirnya mengeluarkan murid yang memadamkan kehidupan. Itu adalah artefak semu Sein, dan dengan itu, dia mungkin bisa memblokir serangan Bai Ming. Murid yang memadamkan kehidupan terbuka, diselimuti cahaya hitam misterius. Mu Chen menjentikkan jarinya dan arus bersiul, mengandung energi spiritual murni dan tak terbatas. Ketika para ahli lain melihat pemandangan ini, pupil mereka hampir keluar dari rongga mata mereka. Mereka telah menemukan bahwa arus itu dipenuhi dengan cairan spiritual berdaulat. Dilihat dari skala ini, sovereign spiritual liquid setidaknya 1 juta tetes. Segel Mu Chen berubah dan kekuatan hisap yang kuat meledak dari murid yang memadamkan kehidupan. Itu seperti air minum paus, benar-benar melahap cairan spiritual yang berdaulat. Dengan 1 juta tetes sovereign spiritual liquid yang dimasukkan ke dalam life extinguishing murid, riak hitam berfluktuasi, tampak seperti lubang hitam dari jauh. Ini penipuan. Ketika Bai Ming melihat adegan ini, tatapannya mengerut tetapi tak lama setelah itu, dia dengan dingin tersenyum, tidak peduli apa yang digunakan Mu Chen, dia masih bisa menang dengan gerakan habis-habisan ini. Sebuah lingkaran hitam dipancarkan dari life extinguishing murid. Sebelum mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka pada saat ini. Pada saat itu ketika dia membuka matanya, tangannya tiba-tiba membentuk segel, murid yang memadamkan kehidupan. Cahaya surgawi yang memadamkan kehidupan. Pupil hitam itu terbuka lebar dan, pada saat itu, langit dan bumi tampak menjadi gelap. Semua cahaya tampaknya telah ditelan oleh pupil vertikal itu. Sinar cahaya hitam besar kemudian tiba-tiba melesat keluar dari pupil. Sinar itu sangat hitam,
tanpa fluktuasi energi spiritual yang kejam yang datang darinya. Ketika cahaya hitam ditembakkan, setiap ahli di wilayah ini merasakan jantung mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kelompok Nine Nether juga memiliki ekspresi muram, sinar cahaya yang keluar dari murid yang memadamkan kehidupan bahkan lebih kuat dari waktu yang digunakan untuk membantai roh binatang kelas 8 itu. Namun, mereka tidak yakin apakah serangan mengerikan itu bisa menahan serangan menakutkan Bai Ming. Meskipun dua artefak semu Sein itu kuat, mereka hanya bisa membedakan mana yang lebih kuat setelah keduanya bentrok. Di bawah tatapan cemas mereka, seberkas cahaya hitam menembus langit dan bumi di Cakrawala sebelum berbenturan dengan es Phoenix yang terbang di atas. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi terdiam. Ketika sinar hitam dan es Phoenix bentrok, seluruh langit dan bumi langsung menjadi gelap. Seolah-olah bahkan langit dan bumi takut akan dampak yang mengerikan itu. Tabrakan itu tidak menghasilkan suara yang besar ketika meledak, tetapi itu adalah keheningan yang membuat jantung berdebar-debar. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama, semua orang bisa melihat gelombang kejut arus es meledak. Langit langsung membeku melalui arus es dan berubah menjadi dunia es. Tapi es itu mengandung sedikit hitam, dikombinasikan dengan dua kekuatan yang menakutkan. Arus dingin yang dahsyat menyapu dan altar besar tertutup lapisan es yang tebal. Di seluruh altar, hanya ada dua lokasi lain dengan energi spiritual serupa yang mendatangkan malapetaka yang menolak dominasi arus dingin. Merasakan fluktuasi yang mencengangkan itu, Kong Ling, Zhong Qingfeng dan yang lainnya yang terlibat dalam pertempuran sengit melambat. Mereka semua telah mengangkat kepala mereka dengan kaget saat melihat asal-usul gelombang kejut yang menakutkan. Mu Chen itu benar-benar bisa berdiri tegak saat menghadapi Bai Ming. Ketika mereka berempat melihat adegan ini, hati mereka bergetar. Tak lama setelah itu, wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Di masa lalu, mungkin mereka tidak akan menganggap Mu Chen sebagai lawan. Jadi mereka tidak optimis tentang hasilnya saat menghadapi Bai Ming. Tetapi saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah salah menilai dia. Mata Kong Ling berkedip ringan, sebelum dia dalam hati menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tak terduga untuk merasakan bahwa dari Mu Chen. Tapi untungnya, mereka tidak memiliki dendam dari sebelumnya. Kalau tidak, akan merepotkan untuk memiliki Mu Chen sebagai musuh. Sepertinya bantuanku tidak diperlukan dan bocah itu bisa mempertahankan nyawanya. Lu Hou dari Babel Ape Clan tersenyum mengejek diri sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengatakan bahwa jika Mu Chen kalah, dia akan membantunya mempertahankan hidupnya. Tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya bantuannya tidak diperlukan. Zhong Qingfeng dari klan Rock juga melirik Mu Chen. Bahkan, dia pernah mendengar nama yang terakhir di masa lalu. Zhong Teng dan Mu Chen memiliki konflik dan datang mencarinya. Awalnya, dia mempertimbangkan apakah dia harus bergerak sambil lalu. Tetapi menilai dari situasi saat ini, akan lebih baik baginya untuk membubarkan pikiran itu dan memperingatkan Zhong Teng untuk tidak memprovokasi karakter yang ganas seperti itu. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan Mu Chen, dia seharusnya bisa bertahan melawan Bai Ming sedikit lebih lama. Itu bagus, bahkan jika dia tidak bisa dihentikan, setidaknya tidak akan semulus itu baginya untuk mendapatkan esensi darah warisan Unding Bird. Sementara semua orang memiliki pikiran yang beredar di hati mereka, wajah Bai Ming menjadi gelap saat dia melihat ke langit gelap yang jauh. Sinar hitam dan Ice Phoenix masing-masing menempati setengah dari langit. Mereka dengan panik berusaha melahap serangan lawan. Tetapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang dapat mencapainya, yang mengakibatkan situasi kebuntuan ini. Situasi kebuntuan bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Bai Ming. Dia tidak percaya bahwa kekuatan realem penguasa kelas 8, bersama dengan artefak kuasa Sein, bahkan tidak bisa membantai penguasa kelas 7 belaka. Kamu praktis bermimpi jika kamu ingin mengalahkanku hari ini. Tatapan Bai Ming berkedip dengan dingin, sebelum segelnya berubah. Kipas spiritual Ice Phoenix menyembur keluar dengan arus dingin yang langsung meluas, mengalir tanpa henti dalam upaya untuk menghancurkan sinar hitam. Mu Chen berdiri di grid solar Unding Body, merasakan bahwa tekanan yang datang dari Ice Phoenix semakin meningkat. Terbukti, Bai Ming meningkatkan energi spiritual yang diberikan kepada Ice Phoenix untuk mengalahkannya. Kamu meremehkan seranganku yang menggunakan 1 juta tetes sovereign spiritual liquid untuk diluncurkan. Tapi menghadapi itu,
Noda senyum mengejek terangkat di sudut bibir Mu Chen. Sejumlah besar cairan spiritual berdaulat diperlukan untuk setiap penggunaan murid yang memadamkan kehidupan. Harga itu bahkan membuat hati Mu Chen sakit. Satu-satunya hal yang membuatnya terhibur adalah bahwa setelah melahap cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar, serangan yang diluncurkan oleh murid yang memadamkan kehidupan sepadan dengan harganya. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan, dengan gerakan hatinya, pupil hitam vertikal di dahinya mekar dengan lingkaran-lingkaran hitam. Seolah-olah ada rune hitam pekat yang mengembun bersama. Sebuah cahaya hitam halus melesat keluar dari murid yang memadamkan kehidupan, yang melesat seperti kilat dan menyatu dengan sinar hitam yang menghadap Ice Phoenix. Segera, sinar hitam meluas dan gelombang kejut hitam yang menakutkan menyapu yang bahkan menyebabkan retakan di ruang sekitarnya. Sebuah suara ringan bergema dari mulut Mu Chen pada saat ini. Ketika kata itu keluar dari mulutnya, sinar hitam yang menakutkan itu bereaksi seolah-olah telah menerima perintah dari dewa penghancur yang telah turun ke alam fana. Cahaya hitam bergetar dan menembus Ice Phoenix yang besar. Sebuah lubang hitam besar muncul di Ice Phoenix dan itu juga terus-menerus merusak tubuh Ice Phoenix, menyebabkannya perlahan berubah menjadi hitam. Pada saat itu ketika Ice Phoenix ditembus, wajah Bai Ming berubah drastis dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia telah menggunakan kipas spiritual Ice Phoenix sampai batasnya tetapi tidak hanya ditentang oleh Mu Chen, tetapi juga bahkan dihancurkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi buas menutupi wajah Bai Ming sebelum dia meraung dengan wajah terdistorsi. Tapi Mu Chen tidak bisa diganggu apa yang dipikirkan Bai Ming saat ini. Sinar hitam yang telah mengembun dengan harga 1 juta tetes sovereign spiritual liquid telah sangat habis setelah menembus Ice Phoenix, tetapi belum hilang sepenuhnya. Jadi, dengan kehendak pikirannya, sinar hitam tiba-tiba berbalik, lalu menyapu ke arah Bai Ming. Dia jelas berniat untuk menyingkirkan yang terakhir. Kamu ingin membunuhku, kamu delusi. Ketika Bai Ming melihat adegan ini, pupil matanya berkontraksi sebelum dia meraung. Dengan menginjak kakinya, tornado menyapu keluar dari tubuhnya, yang terbentuk menjadi Phoenix es besar di belakangnya. Ice Phoenix berkilauan dengan kilau seperti permata dan tekanan kuat juga terpancar darinya. Bai Ming telah dipaksa untuk mengeluarkan Divine Beast Form-nya. Siluet Bai Ming bergerak, lalu muncul di Ice Phoenix. Dengan genggaman tangannya, kipas spiritual Ice Phoenix, yang melayang di langit, ditangkap olehnya dan arus dingin mengalir di atasnya, berkedip dengan cahaya biru es. Perlindungan Phoenix. Kipas es di tangan Bai Ming tiba-tiba bergetar dan arus dingin menyembur keluar. Ice Phoenix di bawah kakinya juga memuntahkan arus deras. Saat berputar, itu telah berubah menjadi penghalang selebar 1000 kaki di langit yang melindunginya di dalam. Sinar destruktif menghantam penghalang. Sebelum suara berderak dipancarkan, retakan terlihat dengan cepat menyebar, menutupi seluruh penghalang. Penghalang telah mencapai batas dan meledak. Bai Ming, yang berdiri di atas Ice Phoenix, juga mengalami pukulan dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat gelap. Ketika para ahli lain di altar melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan napas dingin, karena tidak ada yang menyangka Bai Ming menjadi yang pertama terluka dalam konfrontasinya dengan Mu Chen. Bagaimana mungkin? Ketika Bai Bin melihat pemandangan ini, wajahnya langsung pucat. Di sampingnya, Chi Hongwu memiliki ekspresi serius. Pada titik waktu ini, jika dia masih memperlakukan Mu Chen seperti penguasa kelas 7 biasa, maka dia akan bodoh. Kali ini, Bai Ming akhirnya menendang pelat besi. Mu Chen berdiri di grid solar unding body dan menatap Bai Ming, yang memuntahkan darah. Tidak ada riak di wajahnya. Sebaliknya, dia merasa kasihan. Reaksi Bai Ming terlalu cepat. Dia sudah mengeluarkan pertahanannya saat dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seteguk darah hanya menandakan bahwa dia telah menderita beberapa akibatnya. Di sisi lain, cahaya surgawi yang memadamkan kehidupannya telah sepenuhnya habis. Cairan spiritual sovereign sia-sia dan dia hanya berhasil melukai Bai Ming dengan ringan. Orang itu benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Berdiri di Ice Phoenix, Bai Ming perlahan menghapus jejak darah dari sudut bibirnya dan menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Suaranya agak serak ketika dia berkata, "Berapa kali kamu masih bisa meluncurkan seranganmu itu?" Serangan Mu Chen sebelumnya terlalu menakutkan, tapi dia tahu pasti akan ada batasan untuk serangan semacam itu. Kalau tidak,
tidak ada yang bisa menerimanya jika Mu Chen meluncurkannya beberapa kali lagi. Kamu ingin mencoba? Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Datanglah, Bai Ming dengan dingin tersenyum. Lalu dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ice Phoenix di bawahnya mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Saat mengepakkan sayapnya, arus dingin yang merupakan segudang kaki telah menyapu ke arah Great Solar Unding Body. The Great Solar Unding Body juga telah maju pada saat ini dan cahaya keemasan menyapu ke segala arah, menahan arus dingin yang menakutkan sebelum tanpa henti mengeluarkan serangan. Di atas langit, cahaya keemasan dan arus dingin bersiul saat dua raksasa-raksasa itu bentrok. Mereka telah mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka hingga batasnya dan mereka berkelebat seperti sambaran petir, meninggalkan bayangan di langit. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah bertukar beberapa ratus putaran, setiap bentrokan sama dengan merobek langit. Di altar, semua orang tercengang oleh pembantaian ini. Niat membunuh dan energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari mereka berdua membuat mereka merasa takut. Pada saat ini, mereka berdua jelas bertarung sampai mata mereka memerah. Di atas langit, tinju besar dari Great Solar Unding Body dan sayap Ice Phoenix bentrok. Mu Chen telah membuang telapak tangannya, sementara Bai Ming melemparkan tinjunya, yang bentrok bersama. Gelombang kejut mendominasi, mendatangkan malapetaka karena kedua belah pihak didorong kembali dengan energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar mereka menjadi agak berantakan. Mereka jelas menderita gelombang kejut. Pertarungan sengit itu jelas berakhir seri, tapi kebuntuan ini telah menyebabkan mata Bai Ming menjadi lebih merah. Seseorang yang sombong seperti dia tidak bisa menerima bahwa dia dijerat oleh penguasa kelas ketujuh manusia. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus aku bayar, aku pasti akan menguburmu di sini, Bai Ming meraung dengan niat membunuh yang deras. Ketika Bai Bin melihat ekspresi biadab di wajah Bai Ming, wajahnya juga berubah dengan kewaspadaan yang meningkat di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan status Bai Ming, dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena dia tidak mau melakukannya. Tetapi dengan setelah dipaksa ke titik ini, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya lagi. Mata Bai Ming telah berubah merah dengan niat membunuh deras melonjak ke langit saat ia mengunci pandangannya ke Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan Ice Phoenix di bawah kakinya mengeluarkan tangisan sedih sebelum seteguk esensi darah menyembur keluar. Esensi darah mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Bai Ming mengetuk dengan jarinya dan kipas spiritual Ice Phoenix di tangannya terbang keluar dan, seolah-olah membuka mulutnya, melahap esensi darah. Wajahnya juga langsung berubah lebih pucat. Kipas biru es itu berangsur-angsur berubah menjadi merah dengan pembuluh merah muncul dari kipas, yang samar-samar berbau darah dan tampak buas. Bai Ming melihat perubahan kipas dan mengeluarkan raungan dalam yang bergema di cakrawala. Roh pengorbanan darah Phoenix, kipas es merah tua sedikit bergetar di langit, memancarkan suara angin yang menakutkan yang terkoyak. Suara itu juga bercampur dengan bau darah yang pekat. Suhu di langit dan bumi tiba-tiba menjadi dingin dengan jejak dingin yang sepertinya bisa menembus tulang mereka, menyebabkan tubuh mereka diserang oleh hawa dingin. Di altar, ketika para ahli melihat pemandangan yang mengejutkan ini, wajah mereka berubah drastis. Bahkan Bai Bin, Chi Hongwu dan para ahli dari klan Phoenix memiliki ekspresi terkejut. Gila, Bai Ming itu gila, wajah Chi Hongwu memucat saat dia menggertakkan giginya. Dia benar-benar menggunakan gerakan itu. Apakah dia tidak tahu kerusakan yang akan dia sebabkan pada artefak Kuaso Sein? Apa yang disebut roh pengorbanan darah Phoenix adalah langkah bunuh diri. Meskipun itu bisa meningkatkan kekuatan artefak Kuaso Sein ke tingkat yang mencengangkan, itu juga merupakan gerakan yang akan menyebabkan kerusakan pada artefak Kuaso Sein. Tapi sekarang, Bai Ming sebenarnya menggunakan cara seperti itu hanya untuk mendapatkan kemenangan. Di sampingnya, wajah Bai Bin juga menjadi kaku saat melihat kipas merah itu. Dia tidak bisa membantu menelan seteguk air liur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa memaksa Bai Ming sedemikian rupa. Meskipun artefak Kuaso Sein sangat berharga, selama kakak Bai Ming dapat memperoleh esensi darah warisan dari burung abadi, maka semuanya akan sepadan. Bai Bin menjelaskan atas nama Bai Ming sambil melanjutkan, selanjutnya, kakak Bai Ming tidak bisa kalah dalam pertempuran ini.
dia adalah kebanggaan klan Phoenix dan jika dia kalah dari Mu Chen, itu akan merusak reputasi klan Phoenix kita. Chi Hongwu sangat marah tetapi pada akhirnya, dia telah menekan kemarahan itu. Hal-hal sudah sampai sejauh ini dan sia-sia baginya untuk berbicara lebih jauh. Bai Ming telah tenggelam terlalu dalam untuk menang dan terlalu sombong. Dia pada dasarnya tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Karena itu, dia bahkan menggunakan langkah ini untuk menang. Jika itu masalahnya, maka akan berbahaya bagi Mu Chen. Setelah menggunakan ini, kekuatan fan spiritual Ice Phoenix akan sangat meningkat. Meskipun tidak akan dapat mencapai tingkat artefak Sein, itu masih akan lebih kuat dari artefak kuasa Sein lainnya. Menghadapi Bai Ming, yang kekuatannya telah melonjak, tidak ada peluang untuk menang bagi Mu Chen, bahkan jika dia memiliki artefak kuasa Sein. Bai Ming benar-benar dipaksa untuk langkah ini. Chi Hongwu dan yang lainnya bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan 4 lainnya yang berada di 2 medan perang lainnya mengalami perubahan ekspresi dan tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka ahli pada level yang sama dengan Bai Ming, jadi mereka memahami kartu yang terakhir. Bahkan jika mereka yang menghadapi langkah ini dari Bai Ming, bahkan mereka harus mundur. Saat mereka terlambat mundur, mereka bahkan mungkin harus membayar harga yang mahal. Tapi saat ini, cara yang membuat mereka merasa takut digunakan untuk menghadapi manusia yang kekuatannya hanya di alam penguasa tingkat ke-7. Jika itu di masa lalu, mereka pasti akan mencibir dan mengejeknya. Tetapi ketika mereka menyaksikan seluruh proses, mereka tidak bisa lagi tersenyum dan wajah mereka dipenuhi dengan serius karena mereka tahu bahwa bahkan mereka akan kesulitan mengalahkan Mu Chen. Manusia yang hanya berada di alam penguasa kelas ke-7 ini tidak sesederhana yang mereka kira. Di langit, Mu Chen berdiri di grid solar Undying Body dengan ekspresi muram, sebelum dia melihat kipas merah yang melayang di atas Bai Ming. Dia bisa merasakan aura mengancam yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Tatapan Mu Chen berkedip ringan, tapi dia tidak berbalik untuk mundur. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada pilihan baginya untuk mundur. Saat dia mundur, itu akan sama dengan dia menyerahkan esensi darah warisan dari burung abadi. Karena itu, dia memilih untuk bergerak terlebih dahulu. Murid yang memadamkan kehidupan terbuka sekali lagi di dahi Mu Chen dan cahaya hitam melintas. Sebuah sinar hitam telah ditembakkan, menembus cakrawala dan menembak ke arah kepala Bai Ming. Di bawah kipas merah, wajah pucat Bai Ming terangkat menjadi lengkungan yang mengejek sebelum dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan sinar hitam itu melesat. Ketika balok itu berjarak 10 kaki darinya, seutas arus dingin merah menyapu, langsung membekukan balok hitam, mengubahnya menjadi pilar es sebelum hancur. Mu Chen menyipitkan matanya, fan spiritual Ice Phoenix sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Kali ini, aku, Bai Ming, telah dibutakan karena dipaksa sejauh ini olehmu. Mengangkat kepalanya, tidak ada emosi di mata Bai Ming saat dia melihat Mu Chen, sebelum suara serak perlahan terdengar. Tapi karena situasinya sudah berkembang sejauh ini, percuma untuk menyesalinya, untuk mengungkapkan, terima kasih, saya karena memaksa saya sejauh ini, saya akan membekukan Anda menjadi patung dan menyimpan Anda sebagai souvenir dan pengingat. Mata Bai Ming memerah saat dia melihat Mu Chen dengan sudut bibirnya terangkat, wajah pucatnya juga sangat buas saat ini. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengulurkan telapak tangannya dan kipas merah perlahan turun, sebelum dia menggenggamnya di tangannya. Sambil memegang kipas, dia mengipasinya ke arah Mu Chen dengan ekspresi acuh tak acuh. Arus dingin merah menyapu seperti badai, kecepatannya juga tak terlukiskan. Arus telah mengembun menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah itu berwarna merah darah dan masing-masing dari mereka bisa merobek sovereign tingkat ke-7 tingkat puncak. Serangan itu benar-benar menakutkan. Saat badai merah dengan cepat meluas di pupil Mu Chen, wajahnya juga sedikit berubah. Dia tidak berani menunda dan dengan kehendak pikirannya, grid solar Undying Body meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebelum menciptakan penghalang emas. Pisau merah yang tak terhitung jumlahnya tersambar arus dan menghantam tubuh besar matahari yang tidak mati. Menghadapi serangan kekerasan seperti itu, kilau emas di grid solar Undying Body dengan cepat meredup, sebelum penghalang itu meledak. Bai Ming dengan kejam tersenyum, lalu dia mengepalkan tangannya. Arus dingin merah tua di langit tiba-tiba mengembun menjadi pisau panjang berwarna merah darah. Saat bilahnya menebas,
ruang hancur saat ia menebas ke arah grid solar Undying Body. Bahkan sebelum pedang itu turun, Mu Chen merasakan bahaya yang intens dan tatapannya berkedip. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan roh Phoenix sejati telah terbentuk menjadi sepasang sayap Phoenix yang tiba-tiba mengepak. Kecepatannya melonjak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, mundur dari kepala grid solar Undying Body. Setelah bilah es ditebas, itu telah membelah grid solar Undying Body menjadi dua. Ketajaman yang menakutkan membuat kelopak mata Mu Chen berkedut. Selicin seperti ikan, ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah mundur dengan tegas, Bai Ming menyeringai sebelum melihat sepasang sayap Phoenix yang berada di belakang Mu Chen. Dia bisa merasakan aura Phoenix sejati datang dari mereka, yang langsung membuat matanya memerah. Kamu benar-benar memiliki harta karun klanku yang berisi aura Phoenix sejati. Sepertinya ada alasan lain bagiku untuk membunuhmu. Bai Ming tertawa saat dia menginjak kakinya. Sepasang sayap Phoenix biru es juga terbuka di belakangnya dan, dengan gerakan tubuhnya, dia segera muncul di hadapan Mu Chen. Garis yang muncul pada kipas berwarna merah darah itu mirip dengan pembuluh darah saat dia mengipasinya. Arus merah darah meraung seperti naga besar saat menyapu ke arah Mu Chen. Setelah menyaksikan kekuatan kipas merah, Mu Chen tidak lagi berani meremehkannya dan cahaya keemasan meledak pada saat yang sama saat dia mundur. The Dragon Phoenix Physique telah didorong ke batas, membuat penghalang pelindung di sekelilingnya. Saat arus merah darah bersiul, itu menghantam tubuh Mu Chen dan arus dingin yang mengerikan langsung menyebabkan cahaya keemasan di sekitar Mu Chen meredup. Lebih jauh lagi, siluetnya tertembak ke belakang seolah-olah dia telah mengalami benturan yang hebat. Ketika dia jatuh ke tanah, kawah sedalam sejuta kaki muncul di alun-alun yang kokoh. Para ahli di altar memiliki kelopak mata berkedut melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Mu Chen jelas yang didorong mundur tanpa bisa menghalangi Bai Ming. Nine Nether, Mo Ling dan yang lainnya juga memiliki wajah pucat. Pertempuran yang intens telah terlalu banyak bergelombang. Mereka tidak menyangka Mu Chen, yang masih bisa unggul beberapa saat yang lalu, akan membalikkan keadaan. Nine Nether menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tinjunya dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Dia bahkan ingin Mu Chen mundur dari pertarungan melawan Bai Ming. Paling-paling, dia bisa menyerah pada esensi darah warisan dari burung abadi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa dengan karakter Mu Chen, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Mu Chen bukan lagi pemuda di alam spiritual utara. Setelah bertahun-tahun, dia telah mengalami situasi berbahaya dan resolusinya sudah sangat halus dan kuat. Di kawah besar di alun-alun, Mu Chen terbaring dalam keadaan menyedihkan dan tubuhnya berlumuran darah yang disebabkan oleh bilah arus dingin, membuatnya terlihat berdarah. Di altar, para ahli lainnya menggelengkan kepala dengan penyesalan. Dilihat dari situasi saat ini, hasilnya harus jelas bahwa Mu Chen telah kalah dalam pertarungan. Tetapi bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa bangga bahwa dia bisa memaksa Bai Ming sejauh ini. Di langit, Bai Ming mengepakkan sayap biru es saat dia berdiri di langit, menghadap ke Mu Chen, yang berada di kawah, sebelum dia dengan lembut mengipasi kipas es merah di tangannya dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Senyum biadab dan mengejek muncul di sudut bibirnya saat dia tersenyum. Apa pendapatmu tentang berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Kau seperti anjing liar. Di kawah besar, Mu Chen tidak bergerak, matanya terpejam seolah sedang mengatur keadaannya. Ketika Bai Ming melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa minat dan dengan acuh tak acuh berkata, "Karena kamu sudah menyerah untuk melawan, maka matilah." Menyelesaikan kata-katanya, kipas merah tiba-tiba keluar dari tangannya dan mulai mengipasi dengan keras. Banyak arus dingin berwarna merah darah bersiul, mengembun menjadi tornado merah darah setinggi kaki 1000. Tornado tampak seperti naga besar yang merobek langit dan bumi dan bersiul ke arah Mu Chen bersama dengan kekuatan penghancur. Terbukti, Bai Ming berniat untuk mengakhiri pertempuran ini. Banyak ahli menggelengkan kepala karena kasihan. Di altar, energi spiritual meledak dari tubuh Nine Nether dengan dingin di matanya. Jelas, dia tidak bisa menahan diri lagi dan akan bergerak. Namun, saat tornado merah darah menyapu, Mu Chen, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Pada saat dia membuka matanya, auranya berubah drastis, benar-benar berubah. Itu adalah aura mengorbankan dirinya dan berubah menjadi sesuatu yang iblis.
Tornado merah darah menekan ketika mata Mu Chen, yang tertutup, tiba-tiba terbuka pada saat ini. Tidak ada rasa takut di pupil hitamnya. Sebaliknya, ada kemegahan yang membara dengan jantung berdebar-debar. Api di matanya mirip dengan kerinduan untuk mempertaruhkan hidup dan matinya. Mencari kehidupan di tengah kematian membutuhkan keberanian untuk mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki keberanian untuk mengorbankan dirinya dan meringkuk, bagaimana dia bisa mencari kehidupan di tengah kematian? Mu Chen perlahan berdiri dari kawah yang dalam dan energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya secara bertahap memudar pada saat ini, hanya untuk digantikan dengan aura merah darah yang telah mengembun di sekelilingnya. Aura itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan dan sangat brutal, seolah-olah dia ingin mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk menghancurkan situasi tanpa harapan saat ini dengan hidupnya. Niat membunuh yang menakjubkan melonjak ke langit dan telah terbentuk menjadi tornado di sekitar Mu Chen, bahkan bebatuan besar di sekitarnya hancur menjadi debu dan terbawa angin. Apa yang sedang terjadi? Berdiri di luar alun-alun, ketika para ahli lain melihat pemandangan ini, wajah mereka sedikit berubah dengan mata penuh kejutan. Mereka melihat niat membunuh yang menyelimuti Mu Chen dan tidak bisa membantu mengontrak mata mereka. Niat membunuh yang brutal bahkan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Bantalan yang dipancarkan dari Mu Chen membuat mereka ragu apakah orang itu berniat mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia harus menghadapi jatuh ke dunia bawah, dia akan mati bersama lawannya. Itu hanya tindakan orang gila. Banyak ahli memiliki wajah mereka menjadi pucat pada bantalan Mu Chen. Mereka memiliki bagian yang adil dalam menghadapi orang-orang yang kejam. Tetapi jarang bagi mereka untuk melihat seseorang seperti Mu Chen. Ini adalah niat tinju, itu pasti niat tinju yang bukan milik Divine Art tingkat atas. Bagaimanapun, masih ada orang-orang yang berpengalaman. Mereka merenung sejenak, sebelum berseru kaget. Apa maksud dari niat tinju yang mengandung skill yang bukan milik Divine Art tingkat atas? Itu berarti bahwa itu telah melampaui lingkup Divine Art, dan apa yang berada di atas Divine Art, itu adalah ranah kemampuan surgawi. Kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli realem sovereign bumi. Bukankah itu berarti bahwa Mu Chen sedang mengeksekusi kemampuan surgawi yang berhubungan dengan tinju? Setiap ahli memiliki mata yang menyala-nyala saat ini, menatap Mu Chen, itu adalah kemampuan surgawi, dan bahkan di antara klan mereka, itu adalah harta langka yang mutlak. Jika bukan karena mereka yang memiliki kontribusi besar pada klan, bahkan patriark pun tidak dapat mengaksesnya. Tapi sekarang, Mu Chen memiliki harta karun seperti itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri? Kemampuan surgawi yang berhubungan dengan tinju. Pada saat yang sama, Bai Ming, yang berada di langit menghadap Mu Chen, hatinya bergetar karena ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang biadab untuk pertama kalinya. Klan Phoenix-nya juga memiliki kemampuan surgawi yang serupa, tetapi hanya para tetua yang dapat mengaksesnya. Meskipun dia telah meneteskan air liur untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat mengaksesnya. Tapi sekarang, kemampuan surgawi seperti itu muncul pada penguasa kelas ke-7 manusia. Kamu benar-benar membuatku terkejut. HMPH, kemampuan surgawi yang berhubungan dengan tinju. Bagus, biarkan aku menangkapmu dan semua harta yang kamu miliki akan menjadi milikku. Tetapi pada saat ini, secara alami tidak mungkin bagi Bai Ming untuk diintimidasi oleh Mu Chen. Lebih jauh lagi, bahkan jika kemampuan surgawi itu kuat, itu juga sangat sulit untuk dikultivasikan, yang merupakan alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan kemampuan surgawi apapun di klan Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Mu Chen telah berhasil mengolahnya dengan kultivasinya hanya di alam penguasa kelas 7. Mati, Bai Ming meraung saat dia membuat cakar dengan tangannya. Tornado merah darah yang menyelimuti Mu Chen meraung dengan momentum yang sepertinya ingin menghancurkan tanah. Tornado dingin turun dengan momentum yang mencengangkan dan dengan cepat meluas di depan mata Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangannya saat badai yang telah menyelubunginya tumbuh semakin kuat, mengandung niat membunuh brutal yang membubung ke langit. Mata Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah dan, setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tinjunya, lalu melemparkan pukulan keluar. Pukulan itu sangat sederhana, seolah-olah dibuang begitu saja. Tapi ketika Mu Chen melemparkan tinju itu keluar, seluruh langit dan bumi telah bergetar dan semua orang bisa melihat aura merah di sekitar Mu Chen dengan panik berkumpul ke arah tinjunya, sebelum menyembur keluar.
Kemampuan surgawi, pukulan iblis pengorbanan diri. Kilauan merah darah membubung ke langit dan kepalan tangan merah besar terbentuk. Tinju tampaknya telah dibentuk oleh keberanian dan kekuatan Mu Chen dengan kehendak, hidup atau mati, yang terkandung dalam tinju itu. Jika ada yang berani menghalanginya, maka mereka akan mati bersama Mu Chen. Aura brutal menyembur keluar dari tinju, yang membuat banyak ahli merasa kulit kepala mereka mati rasa, menghadapi pukulan yang secara praktis mempertaruhkan nyawa seseorang. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Jika ada seseorang yang tidak cukup tegas dalam resolusi mereka, pertempuran mereka pasti akan hilang saat menghadapi tinju ini. Tinju merah terbang ke atas dan menyelimuti Bai Ming. Aura kehidupan judi telah menyerbu hati Bai Ming, membuatnya merasa bahwa hatinya telah menjadi dingin. Dalam hal itu, dia bahkan memiliki pikiran untuk segera melarikan diri. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah elit klan Phoenix, dan telah mengalami cukup banyak pertempuran berdarah. Jadi di saat genting seperti itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya. Dia tahu bahwa sejak pertarungan berlangsung sejauh ini, praktis sampai pada titik bahwa siapapun yang mundur lebih dulu akan menjadi yang kalah. Kau ingin mengintimidasiku dengan keberanian? Sungguh lelucon. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Bai Ming saat dia tersenyum menakutkan. Tangannya dengan kejam membanting ke bawah dan tornado merah darah yang menahan kekuatannya telah menyerang tinju yang bersiul. Semua orang bisa merasakan gelombang kejut yang menakutkan keluar dari langit pada saat itu. Gelombang kejut bahkan membuat mereka yang ada di altar khawatir. Bahkan jika mereka tidak berada di dekat pertempuran, itu masih membuat darah dan aura di tubuh mereka berguling dan mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, banyak ahli tidak peduli dengan situasi mereka. Tatapan mereka tertuju pada ledakan merah di langit. Bahkan ruang telah terdistorsi dari gelombang kejut yang menakutkan. Kilauan darah tak terbatas tersapu di cakrawala, yang membuat tidak mungkin bagi mereka untuk melihatnya. Tatapan Bai Ming tertuju pada ledakan dan sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa serangan terkuatnya menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Di alun-alun, Mu Chen, yang berdiri tanpa ekspresi di wajahnya, memiliki lengkungan haus darah di sudut bibirnya. Cahaya merah menyala di matanya saat dia menggenggam tangannya dari jauh dan menyalap, hancurkan. Kembang api merah meledak di langit dan tornado besar berwarna merah darah meledak. Arus dingin telah menyapu keluar sementara kepalan tangan merah merobek tornado terpisah dengan cara yang tak terkalahkan sebelum terbang menuju Bai Ming di langit. Semua orang menghirup udara dingin. Serangan terkuat Bai Ming sebenarnya dipatahkan dengan paksa oleh Mu Chen. Bagaimana mungkin? Wajah Bai Ming memucat saat dia meraung marah. Untuk mengalahkan Mu Chen, dia bahkan tidak ragu untuk merusak artefak Sein Kuaso miliknya sendiri. Tapi meski begitu, itu tidak bisa menghentikan Mu Chen. Bagaimana manusia penguasa kelas 7 ini begitu sulit untuk dihadapi? Tapi Bai Ming tidak terus mengaum. Dia terkejut melihat kepalan tangan Crimson terbang ke arahnya. Segera, dia ketakutan dan dengan kepakan sayap di belakangnya, dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Tapi meski begitu, tinju Crimson mengejarnya seperti belatung di tulang dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini, dia mengeluarkan raungan dan cahaya spiritual yang tak terbatas meledak, membentuk Ice Phoenix yang lebarnya beberapa ribu kaki. Dia meraung dan cahaya spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya, membentuk lapisan es tebal yang langsung menutupinya. Dia bisa merasakan betapa menakutkan tinju Mu Chen, jadi dia menyerah pada serangan balik dan menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Tinju merah dengan kejam menghantam Phoenix besar yang tertutup lapisan es di bawah banyak tatapan terkejut. Cakrawala tampaknya bergetar pada saat ini dan suara berderak terdengar. Di dalam es, Phoenix besar memiliki ketakutan di matanya saat retakan dengan cepat menyebar. Bai Ming tidak pernah berpikir bahwa pertahanan terkuatnya akan dipatahkan dengan mudah. Seberapa menakutkan tinju Mu Chen, retakan menyebar dan meledak menjadi kepingan salju sebelum tangisan Phoenix yang menyedihkan terdengar. Bai Ming terlihat terbang keluar dan darah segar terus mengalir dari tubuhnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya diwarnai merah dan dia tampak seperti ayam api besar, bukan dari jauh. Di altar, semua orang tercengang melihat pemandangan ini dan Phoenix besar yang diwarnai dengan darah jatuh dari langit. Itu seperti komet saat menabrak tanah kegelapan di luar altar.
Darah segar menyembur keluar, dan sepertinya telah terbentuk menjadi danau darah. Seluruh altar terdiam tanpa kata-kata, senyum yang menggantung di wajah Bai Bin dan yang lainnya membeku pada saat ini dengan ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Ekspresi mereka sangat lucu. Banyak ahli juga memiliki ekspresi terkejut. Mereka baru pulih dari keterkejutan lama kemudian. Segera, mereka menarik napas dingin dan melihat siluet muda yang masih berdiri di alun-alun dengan takjub saat ombak terangkat di hati mereka. Tidak ada yang mengharapkan elit klan Ice Phoenix dan penguasa kelas 8 yang asli, Bai Ming, akan dikalahkan di tangan penguasa kelas ke-7 manusia bahkan setelah melakukan berbagai cara. Orang itu adalah monster asli. Terima kasih telah mendengarkan.